Ya, halo teman-teman YouTube semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya hanya di. Oke, di video saya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya melakukan pergantian oli pada motor Yamaha All New NMAX 2020. Alat-alat apa saja yang digunakan saat melakukan pergantian oli? Yang pertama adalah penampungan oli bekas, bisa ember atau alat penampung lainnya. Kebetulan saya menggunakan dari barang bekas, dari bekas oli juga yang saya lubangi tengahnya. Oke, ini yang pertama untuk penampungan olinya. Selanjutnya kita siapkan tang. Biasanya kan kita buka tutup oli bagian atas tuh susah kalau pakai tangan, jadi kita persiapkan tang untuk membuka tutup oli bagian atas. Ini alat yang kedua. Persiapkan kunci 12, bisa kunci ring, bisa kunci pas atau kunci sok. Kebetulan di rumah hanya ada kunci ring, jadi saya menggunakan kunci ring 12. Selanjutnya kita persiapkan kunci 17, sama juga bisa kunci ring, bisa kunci pas atau kunci sok. Karena di rumah hanya ada kunci ring 17, jadi saya persiapkan kunci ring 17. Kita persiapkan torong atau corong untuk pengisian oli supaya tidak tumpah. Persiapan selanjutnya adalah oli baru. Oke, kebetulan saya menggunakan oli dari produk Yamaha, yaitu Yamalup Super Matic. Kita simpan sini. Tidak kalah penting, yaitu ini dia, lap atau kain kotor. Oke, tidak perlu panjang lebar, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, kita buka penutup oli bagian atas. Fungsinya apa? Supaya di saat kita melakukan pembuangan oli, dia mengalir dengan lancar. Oke, langsung kita buka. Oke, pakai tangan susah ya, tidak bisa dibuka. Kita ambil tang. Sebelum kita buka menggunakan tang, lebih baiknya yaitu dilapusi menggunakan kain atau lap supaya penutupnya tidak baret. Oke, kita ambil tang, lalu kita buka, kita putar ke kiri. Oke, kita lepas, kita buka pakai tangan. Oke, sudah terbuka ya. Sudah terbuka seperti ini, penutupnya jangan disimpan di bawah ya, lebih baiknya ditaruh aja di atas supaya aman dari benda atau barang jatuh ke dalam mesin atau melalui lubang oli ini. Oke, selanjutnya kita ke bagian bawah, yaitu bagian pembuangan oli. Kita ambil kunci 12 dan kunci 17. Nah, ini kan posisinya di sebelah kanan, jadi kita buka baut pembuangan oli itu dari sebelah kiri ya, sebelah kiri motor. Kita pindah ke sebelah kiri motor. Ini posisinya saya di sebelah kiri motor ya. Sini ada dua baut. Yang satu yaitu baut 17. Ini adalah baut filter oil pump, bisa juga untuk pembuangan. Yang kedua ini baut 12. Nah, ini adalah baut untuk tap oli. Jadi sekarang yang kita buka ya adalah baut untuk tap olinya dulu ya. Oke, kita ambil kunci 12, kita pasang, lalu kita putar ke arah kiri. Oke, sudah kendor.
kita putar, lalu kita ambilkan penampungan oli bekas. Ini penampungan oli bekasnya, kita simpan di bawahnya, lalu kita buka baut 12 yang sudah kita kendorkan tadi. Pelan-pelan. Oke, kita diamkan beberapa menit sampai olinya terkuras habis. Oke, setelah oli terkuras habis, saya biasanya melakukan pembukaan pada baut filter oil pump. Ini sebenarnya tidak wajib ya. Ini kenapa saya lakukan, karena supaya satu kali kerja, karena biasanya di filter oil pump ini terdapat endapan serbuk, jadi ingin saya buka supaya saya juga sekalian membersihkan, jadi satu kali kerja. Oke, kita ambil kunci 17, kita buka, kita putar ke kiri ya. Hati-hati saat membukanya karena di sini ada pir. Buka pelan-pelan. Oke, apabila sudah bersih, kita pasang bautnya. Jangan sampai terbalik ya saat melakukan pemasangan filter oil pump. Jadi pemasangannya adalah pirnya di bawah, lalu filternya di atas, baru dimasukkan. Oke, kita pasang ya. Oke, selanjutnya pemasangan baut kembali. Untuk memastikan kita lap supaya benar-benar bersih, lalu kita pasang bautnya. Pertama filter oil pump, ada ya, jangan sampai terbalik. Filter, pir, baru baut. Oke, kita pasang, kita tekan lalu putar. Selanjutnya baut 12 untuk baut tap oli, pasang lalu putar. Ambil kunci 17. Perlu diingat saat mengencangkan baut dikira-kira saja ya, jangan terlalu kencang untuk menghindari baut gol. Oke, perasaan. Oke, 12 untuk baut tap olinya, sama pelan-pelan pakai perasaan. Jika sudah, lap kembali supaya terlihat bersih. Oke, selanjutnya ke pengisian oli. Oke, kita angkat penutup olinya, kita ambil lap, kita bersihkan. Ambil corong, sebelum dipasang kita bersihkan dulu supaya debu atau kotoran pasir tidak masuk ke dalam mesin. Itu kita pasang, kita ambil olinya, kita kocok dulu
Oke, sedikit informasi berapa sih ukuran oli yang masuk ke dalam mesin Alyo NMAX 2020 saat melakukan pergantian oli. Di sini ada dua versi. Versi yang pertama, jika yang kita buka adalah baut 12 yaitu baut tap oli, maka ukuran oli yang masuk ke dalam mesin adalah 900 mili. Itu sesuai dengan tulisan yang ada di penutup olinya, 900 mili. Dan versi yang kedua, jika kita membuka baut 17 yaitu baut filter oil pump, maka oli yang kita masukkan adalah 1 liter. Itu alasannya kenapa oli 1 liter yang ada pada Yamalup Supermatic saya masukkan semua. Oke, ini 1 liter ya, saya masukkan semua karena saya membuka dua baut, yaitu baut 17 dan baut 12. Oke, selanjutnya kita pasang penutup olinya. Kita ambil lap dulu, kita lap, lalu kita pasang penutup olinya. Seperti biasa, kita lapisi lap lagi untuk mengencangkan, lalu ambil tang, kita putar, jangan terlalu kuat, pakai perasaan. Oke, setelah selesai kita lanjut ke indikator trip oli. Oke, kita kontak, kita lihat indikator olinya, pencet tombol menu pada sebelah kiri stang ini ya, kita pencet terus sampai ke indikator oli, pencet terus sampai indikator oli. Ya, ini sudah ke indikator oli. Kalau ada yang bertanya kenapa indikator oli belum berkedip, sudah diganti oli, karena kalau saya mengikuti program dari dealer itu biasanya di kilometer 4000 baru indikator olinya berkedip. Jadi saya tidak mau di 4000 km baru melakukan pergantian oli. Saya maunya melakukan pergantian oli di kilometer 2500 sampai 3000. Jadi otomatis indikator oli belum berkedip karena di dalam program di saat 4000 km baru indikator oli akan berkedip. Oke, langkah selanjutnya kita reset trip olinya menjadi 0 km kembali dengan cara tekan dan tahan tombol menu sampai olinya berkedip. Oke, sudah berkedip. Nah, indikator oli berkedip sama trip oli berkedip. Lalu tekan kembali dan tahan tombol menu sampai trip olinya menjadi 0 km. Oke, perhatikan, tekan dan tahan. Oke, sudah ya. Jadi indikator oli sudah 0 km, olinya pun sudah tidak berkedip. Ini sebagai patokan di kilometer berapa kita akan melakukan pergantian oli. Saran saya, jangan melakukan pergantian oli pada trip oli di 4000 km atau menunggu indikator oli berkedip. Jadi sebisa mungkin di bawah 4000, contohnya 2500 atau 3000 km kita sudah melakukan pergantian oli. Supaya apa? Supaya mesin juga terjaga kualitas olinya dan mesin bisa awet dan tahan lama. Oke, selanjutnya kita hidupkan. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman like, comment, and jangan lupa di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.